tips dari Bapak. Gimana cara mencari paranormal yang cocok dan benar gitu Pak? Ini bicara rodo ilmunya rodo tua iki. Kalau dimarahin galah itu apa tipsnya Pak? Kan Bapak kan nggak mungkin nggak pernah dimarahin Bu Mega kan, pasti pernah kan? Jangan kamu galahmu marah kamu, oh saya kan bener Bu, ibu yang salah cari penyakit. Ini cari penyakit. Nah, bagaimana pesan Bapak Pacul yang kita banggakan ini untuk saya bisa melatih semangat saya dan spirit saya supaya saya nggak putus asa, tetap semangat. Itu namanya Krisdayanti, diva terkenal. Loh, memanggil Pak Pacul dengan mesra kayak gitu, mudar ora wendal. Teman-teman semua kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sebentar lagi. Kita akan segera masuk, sabar jangan tepuk tangan dulu ya. Tahan. Tahan dulu sebentar lagi, kita akan menanti. Inilah The one and only, the irreplaceable, the great Bambang Pacul. The Godfather of Korea. Kalau Didi Kempot, The Godfather of Broken Heart, ini The Godfather of Korea. Silakan Pak disapa dulu kawan-kawan ini Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam Magelang. Selamat malam para Korea-Korea KNPI dan organisasi yang lainnya. Selamat malam. Siap melenting? Adik-adik sekalian, malam hari ini kita berkumpul di kota Magelang. Tahukah dikau, Magelang ini namanya kok Magelang? Orang Magelang nggak ngerti sejarah Magelang, susah pula Republik. Oke, Magelang. Ini menjadi satu kesatuan dari Dulang Mas. Kedu, Magelang, Banyumas. Ini satu kesatuan. Kedu terdiri dari Magelang Kota, Magelang Kabupaten, Purworejo, Wonosobo, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Temanggung. Masuk. Masnya di sana, Banyumas. Kadipaten Kuat, Banyumas Kadipaten Kuat. Ini menjadi satu tepung gelang. Tepungnya kayak gelang, bundaran. Diikat, dipaku, pok oleh Gunung Tidar. Itulah kenapa dinda sekalian, Kawah Condro Timukonya militer ada di bawah Gunung Tidar. Disitulah para kesatria dididik. Para kesatria-kesatria ini dididik karena dulu memang ini suatu wilayah yang menghasilkan tentara-tentara tangguh. Diko ingat Jenderal Sudirman? Nah, dia ikut ngenger pamannya. Ngenger. Tahu ngenger? Tahu ya? Dibesarkan oleh pamannya. Jadi guru, terus jadi Jenderal Sudirman, tanpa pernah jadi mayor. Paham? Pangkat kapten belum pernah, pangkat mayor belum pernah, kolonel belum pernah, tapi menjadi panglima besar Jenderal Sudirman. Bintang 5, tepuk tangan. Oh.
Ini sebuah lentingan luar biasa. Oke. Kok bisa Pak Pacul? Beliau dicap Jenderal Bintang 5. Karena izin. Jenderal Sudirman itu paru-parunya cuma satu, Bos. Dalam keadaan sakit ditanduk mimpin perang. Hasil perangnya, saudara sekalian, adinda sekalian, itu dia bisa merebut senjata Belanda paling banyak. Ya bisa dapat meriam, dia bisa dapat karaben, bisa macam-macam, paling banyak. Itulah kemudian dia dinobatkan sebagai seorang jenderal tempur luar biasa. Understand? Jadi Diko ini keturunan orang luar biasa. Korea luar biasa. Guru kok dadi jenderal bintang 5 piye? Betul? Kedua, Diko keliren di sini banyak sekali jenderal lahir. Siapa Pak Pacul? Wakeno, Suparjo Rustam. Oke, Prabowo Subianto Banyumas. Geser. Jenderal Prabowo Subianto ini ada yang datang dari Ketua Gerindra, itu Banyumas, desanya Dawuan. Oke. Siapa lagi Pak Pacul? Sarwo Ediwibowo. Purworejo. Mana lagi? Banyak sekali. Urut-urutannya banyak. Jadi di sini adalah kota yang menghasilkan banyak jenderal yang dipersepsikan sebagai ksatria. Tetapi adinda sekalian, Diko mesti paham. Di sini juga ada tapi letkol Untung Sumari. Jangan salah. Letkol Untung Sumari ketika penerjunan di Irian Barat, dia dapat bintang sakti yang punya 2. Satu Mayor LB Murtani, kedua Letkol Untung Sumari. Ku ya rada sekti. Cah kutha Arjo Gombong. Clear? Jadi memang di sini juara banyak. Hanya saja supaya Diko paham yang Republik Dulang Mas ini kalau ibarat mobil jenis bensinnya itu solar. Panase suwe. Dijak ngebut ora gelem. Orang Dulang Mas tidak bisa bergaya seperti orang Karisdenan Surakarta yang gayanya umuk koyo Pak Bambang Pacul. Beda. Diko itu ibaratnya orang yang susah dipanasi. Kalau begitu panas kecepatan wafat. Wafat. Kenapa Pak Pacul? Karena di sini sejarahnya adalah sejarah orang kebatinan. Suka batin. Menghubungkan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Omong apa ki Pacul? Kalian itu paling suka nanti kalau pas pilkada kayak begini datang ke paranormal. Terus paling seneng dari paranormal disuruh puasa. Betul? Betul? Kalau Bambang Pacul bohong, tutuk ndase. Di sini ini ngematke. Kalau punya keinginan puasa datang kepada paranormal atau disebut orang tua. Maka di Purworejo ada kerajaan baru kemarin. Ingat? Geger itu. Kerajaan orang cetha itu geger. Tetapi, sorry, gigi saya putus. Jadi begitulah Republik
dulang emas. Gitu loh. Ngemat hidupnya itu bercengkerama dengan lingkungannya, semestanya, maka angel dipanasi. Orang di sini angel dipanasi, susah dipanasi. Orang di sini ini mesinnya tadi mesin bensin solar, paham? Lah ini ada Mas Grengseng, untung kau datang. Nah, coba berdiri Mas Grengseng. Ya. Kenal dia? Namanya Grengseng, bukan Grengseng. Grengseng. Orang Jawa kalau yang namanya Grengseng itu apa? Ibarat kamu godok wedang. Ya toh? Itu kemerengseng terus. Orang yang ngumap neng kemerengseng. Ini contoh solar mau, ya tak? Solar mau. Jadi kemerengseng terus baik. Gitu loh. Jadi enggak segera mendidih, tapi kemerengseng. Betul? Pamuji itu namanya memuja. Agar semangatnya konstan, terus konstan, tidak meledak-ledak. Cocok? Paham? Dulang mas, semangatnya kemerengseng. Angel meledak, susah mendidih. Paham? Grengseng pamuji, ini ya duduk boleh. Tawa dia. Ya. Ini diminta jadi calon bupati, ora gelem-gelem, kemerengseng, ngak kan gitu, melakukannya kemerengseng. Ora umup-umup, ndoro pacul ngomong wang apa lo, kowe ngomong orang-orang tuamu dulu, minta restu. Ya, datanglah ke suhumu dulu. Minta restu. Setelah datang kepada para suhunya, datang pada para pini sepuhnya, nyekar ke yang sudah meninggal, nenek keturunan nenek buyut yang sudah meninggal itu, setelah itu berdoa gandeng Islam ya sholat tahajud, yo poso lagi, saya siap Mas Pacul. Ya. Tepuk tangan. Menunggu ini lamanya ampun-ampun. Nunggu ya kuwi dawane ora umum. Itulah dulang mas. Kedu Magelang Banyumas. Paham? Clear? Sudah tahu Mas Grengseng Pamuji ini calon Bupati Magelang, cocok? Ini tempuke dulang mas dipaku neng kene. Tak. Milih itu kudu satrio. Wis tak cek bocah iki. Junior saya. Udah kita cek. Kita tinting-tinting yo kuwi mau jawab suwe banget. Setelah ketemu ini itu lagi nggih Mas saya siap. Tenan, siap. Wis tekan mlaku tekan ndi wae kowe sudah menghadap ini kesini. Sudah pasti begitu. Understand? Diko nanti kalau mau tes apapun pasti minta restu orang tua, restu kakekmu, nenekmu. Kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, ya kamu nyekar, kan gitu. Setelah itu masih isi huruf merem, golek paranormal. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Clear? Jadi Korea yang berasal dari sini, Korea yang berasal dari sini, meski lentingannya bisa tinggi, tapi kalau mau melenting
dongane kedawan. Cocok? Anda tidak akan pernah ketemu bocah gemendol kau dulang mas, gak ono. Cah kemaki kau dulang mas gak ada. Orang umuk dari dulang mas gak ada, betul? Kalau orang umuk ketemu neng Solo. Betul? Kalau kamu ketemu tukang gelembuk, kowe wong Yogya, gitu. Gitu loh. Ini dipersilakan untuk merenung. Kalau omongan saya salah untuk dulang mas, Diko boleh mensomasi Pacul. Ya, siap untuk disomasi. Cocok? Clear? Clear? Jadi setiap Korea di sini dongane kudu mlaku ndonga sikik, ya tak? Cocok? Clear? Setuju? Merdeka. Saya kembalikan Mas Budi dan Mas Ari. Mantap, tepuk tangan untuk Pak Pacul. Pak, sebelum kita akan kembalikan lempar ke teman-teman di floor ini Pak untuk bertanya. Tips dari Bapak, gimana cara mencari paranormal yang cocok dan benar gitu Pak? Nah. Ini bicara rodo ilmu ini rodo tua iki. Ilmu tua. Ini ilmu tua dina sekalian. Jadi ini ono lagu nih. Adi lagune lamun siro anggek guru kaki. Golek guru kang. Masih ingat? Nek kalau tanya ini mestinya aku kudu buka buku dulu ini. Tetapi intinya adinda sekalian. Kalau Diko mencari guru yang pas, suhu yang pas, itu Diko harus melihat pewayangan kau lihat yang hidup satrione lulus. Contohnya Resi Abioso. Resi Abioso itu lulus. Neng ngrukira tahu. Para ksatria di pewayangan datangnya ke Abioso. Tidak datang ke Resi Bismo. Karena Resi Bismo ketika sudah jadi resi sudah benar, tapi kembali jadi satria lagi ketika perang Baratoyuda. Jadi panglima tempur lagi, sudah menjadi resi, balik lagi satria. Nah ini nanti kalau wafat di Pangrantunan, menunggu untuk dipanggil kembali. Resi Abioso bisa langsung poncak. Jadi gimana Pak Pacul? Ya golek ono sing wis lulus satrione. Sing madeg pendhita kuwi nek wis lulus satrione. Nek latrione lulus dadi pendhita top. Pak Pacul kalau nggak bisa gimana? Ya poso sikik nanti kamu dituntun. Oke? Masih ingat Ki Jawa kalau ada di Dulang Mas saya berani ngomong nih. Pernah dengar poso puasa yang disebut Bopo Angkoso enggak? Pernah dengar puasa yang disebut Ibu Bumi enggak? Ibu Pertiwi Ibu Bumi. Waduh. Nanti tanya Mas Grengseng ya. Gitu loh. Patokane itu Anggara Kasih karo Jumat Kliwon, Selasa Kliwon karo Jumat Kliwon ini pegangane. Puasa iki sik. Nanti tanya Mas Grengseng. Kuwi nglakoni sik sadurunge dadi nyalon bupati, Bopo Angkoso karo Ibu Bumi. Bopo Angkoso untuk terbang. Slak. Ibu Bumi untuk supaya teguh. Untuk supaya teguh, puasanya Ibu Bumi. Untuk melesat, puasanya Bopo Angkoso. Nah ini ilmu aku berani ngomong begini, karena di wilayah Dulang Mas. Engkau nek aku ngomong tempat lain, aku dikeguyu. Pacul ngaco iki kan gitu. Ngaco kita ini paham semua. Tapi intinya begitu bos. Ya. Kalau orang Islam, yo tahajud sik. Sholat tahajud nanti bisa ditemukan guru sejati. Oke, kamu akan ketemu dengan guru sejati.
Pak Pacul apa juga begitu? Lah aku cah Jawa indah. Pasti lah. Oke, dhisik zaman rekoso, zaman Korea berjuang, lagi sudah Korea pindah, dibikin susah lagi. Enggak lah, gitu loh. Cocok. Wong dhisik atau ora umum loh. Gitu lah, ketika enak mosok aku soro terus ya toh. Ya tak nikmat-nikmatke. Makanan yang paling mahal apa? Beli. Kan gitu loh. Naik pesawat paling top apa? Wah, kita pakai SQ first class. Wah, jalan SQ first class. Di sana ya Amerika pakai limosin. Baby bubur limosin bude itu mana nompak. Pokoknya yang penting orang-orang kaya itu pernah apa? Saya pernah ngerasake, tetapi bukan ngerasake Gubernur Maluku Utara bukan, aku gak ikut itu. Gubernur Maluku Utara kendir, mohon maaf lah itu aku gak masuk itu. Gitu loh, oh masa 34 gitu, enggak lah enggak. Itu enggak. Oke, clear? Yang itu Bambang Pacul tidak. Gitu loh. Catat ya. Kenapa Pak Pacul sudah komorbid? Gitu saya kembalikan. Pak, gimana caranya melayani galah yang suka ke paranormal, Pak? Oh kalau itu gampang. Ke guru spiritual atau paranormal? Ke guru spiritual gampang Kak. Karena guru spiritual itu tahu ini orang perilakunya mau apa. Udah ngerti dia. Oh ini kelakuannya, ini orangnya apa ya. Kelakuannya jelek tahu dia. Itu orang waskito. Izin adinda sekalian, di dalam Jawa ada kata pinter. Di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada pinter dan cerdas. Tapi nek nenggon Jawa kuwi ana tingkatane. Pinter itu knowledge, wasis itu pinter menyelesaikan masalah. Waskito ngerti masalah yang akan datang. Ono tingkatane. Pak Pacul waskito nggih mboten. Wong iki seneng mangan enak waskito. Enggak iso. Mungkin wasis iya, tapi waskito sudah enggak. Enggak. Jadi kau tadi tanya apa? Gimana caranya memelihara galah orang tua? Kalau itu gampang. Selama kamu hatimu bersih, kamu akan ditolong. Hati bersih itu apa? Lagi ono. Itu ada ilmunya. Jadi begini salah satunya. Dedalane gunolan sekti kudu andhap asor. Wani ngalah luhur wekasane. Jadi kalau kami ingin orang menjadi orang berguna dan sakti, itu mesti kamu itu wani ngalah. Yang tidak penting-penting jangan ribut. Urusan metu dhisik we ribut. Ini kursi aja ribut, rebutan kursi. Enggak penting itu. Kudu wani ngalah, luhur wekasane. Gimana itu Pak Pacul, nanti ilmu Jawa itu. Oke ya. Nek disengeni, ini juga ilmu Korea. Lamun didukani tumung kula. Jadi kalau disengeni kuwi kadundung kula. Disengeni ku tundung kula. Siap bos. Nggih, siap. Itu Korea. Kau laksanakan nggih bos. Siap bos, gitu loh. Jadi sama bosnya begitu, kamu gitu tuh gak bisa, kamu di sini gak ada gunanya. Nggih bos siap, gitu. Siap, mundu. Karena belum melenting, jangan ngomong harga diri, gitu. Harga diri itu kantong sik. Itu loh, harga diri sakit hati kantongi dulu. Srek. Kalau sedang berjuang harga diri, apa nih? Sakit hati, merasa disepelekan, kantongi dulu. Memang waktu ini kamu sedang disepelekan, besok kamu sudah melenting,
seperti Bambang Pacul nggak ada yang menyepelekan. Nah. Clear? Cetak? Good. Jadi pertanyaannya itu tadi begitu jawabannya. Wes laku batin. Wong Jawa kudu laku batin. Apa nih? Ri. Ya Pak, ini Pak satu lagi Pak. Kalau dimarahin galah itu apa tipsnya Pak? Kan Bapak kan nggak mungkin nggak pernah dimarahin Bu Mega kan, pasti pernah kan? Ya pernah lah. Tapi sepanjang saya mengabdi kepada Ketua Umum Bu Mega itu, saya kena marah itu hanya 2 kali, Bos. Itu loh. Karena orang Jawa selalu berpuasa di 2 titik dalam keadaan normal. Dulu ketika Pak Bambang Pacul sedang berjuang, Korea berjuang, puasanya Senin sama Kamis. Supaya saya tidak diseneni sama galah dan juga tidak suka ngemis sama galah. Gak mau saya ngemis-ngemis, Bos. Korea ngemis, wah, pray. Clear? Diko datang ke sini diminta bayaran enggak? Enggak loh. Samin tadi makan apa enggak? Makan. Datang sendiri, makan sendiri, duduk sendiri, enggak diambil uang. Kenapa? Lah Korea ini yang jaluk duit kok kowe sorry ndak. Clear? Ndak mau. Nih PDI Perjuangan nih. Pak Grengseng, Mbak Intan, Pak Sekretaris Roni, ini orang PDI. Kalau mereka tidak pernah saya mintai duit. Mau jadi ketua dewan, Mas Sudi tadi ada ketua dewan. Tuh, pernah nggak tak cari duit? Enggak pernah. Pas Grengseng, enggak pernah. Bambang Pacul kasih duit, ya iya, saya minta pray ndak. Korea sudah sukses ndak. Clear? Korea dilarang mengambil dari bawah karena Korea ini dulu orang bawah itu hidupnya susah, jadi tidak boleh ngambil dari bawah, tetapi harus berempati kepada orang bawah, orang miskin. Cocok? Cocok. Apalagi mereka-mereka yang masih diampu oleh pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara. Oke? Kamu ukur dirimu termasuk fakir miskin, pora kau sendiri yang ukur. Clear ya? Cetak? Cetak. Ya, jadi Senin Kemis supaya tidak dimarahi, tidak diseneni, ngemis supaya tidak minta-minta. Jadi gimana caranya dimarahi ibu? Kan tadi sudah dibilang, lamun didukani tumung kula. Didukani mendelep. Gitu loh, tumung kula. Siap Bu. Padahal rumah saku ya bener. Neng ya tetap siap Bu. Kamu begini Pak Cuk, siap Bu. Gitu loh. Wes clear. Wes cetok. Kamu begini, siap. Gitu loh. Siap salah. Gitu loh. Understand? Clear? Jangan kamu kalah marah kamu, oh saya kan bener Bu, ibu yang salah, cari penyakit. Ini cari penyakit ini, betul? Clear? Ya udah begitu. Jadi kamu harus siap setelah itu merenung. Apa dosaku ini kok dimarahi? Cek dulu, loh aku kan bener, ya wis bener mplok dhewe kan gitu loh. Salah ya mplok dhewe, tetapi gimana kalau salah segera diperbaiki. Clear? Oce? Clear? Cetak? Merdeka. Oke? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bambang Pacul. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya. Dari sebelah sini ada yang mau tanya? Mbaknya deh. Saya izin sambil duduk ya. Boleh, boleh. Wah, udah tua ini. Oh iya. Malah diperintah suruh ngerokok. Amsya.
Selamat malam Komandan, mohon izin saya Enggar dari Psikologi UI dan juga dari KJ Temanggung. Mohon izin bertanya Komandan, saya ingin menanyakan mengenai pewayangan nih Komandan. Nah, kan orang-orang itu banyak sekali yang menggandrungi Rama gitu Komandan. Nah, kalau misalnya Komandan memainkan suatu film, terus Komandan diberikan pilihan ingin menjadi Rama atau ingin menjadi Rahwana. Nah, saya ingin tahu sekali juga alasannya kenapa Komandan ingin menjadi salah satu dari tersebut. Terima kasih Komandan. Ini model pertanyaan yang sudah di-cropping. Diberi pilihan, pilih A atau B. Lah saya nggak pilih A, nggak pilih B. Ya. Lah kenapa Pak Pacul? Kalau Pak Pacul ditanya, Pak Pacul kalau pewayangan pengennya sebagai apa? Saya kepengennya sebagai Adipati Karno. Gitu loh. Di dalam pewayangan Adipati Karno, kok tidak milih Rahwana? Mohon izin. Rahwana ini adalah orang yang bisa namanya juga dosomuko, bisa bermuka 10, bisa berganti-ganti mukanya. Tetapi dicap raja yang angkara murka. Tetapi Rahwana adalah seorang pecinta sejati. Dia jatuh cinta sama Sinta dan Sinta sudah diambil, tidak pecinta itu. Rahwana itu seorang pecinta sejati. Meski wajahnya buto, tapi wong Sinta juga gak gelem, tapi Rahwana juga gak maksa. Dia inginkan Trijoto untuk mengerayu agar mau, tetap gak mau karena ini cinta sejati sama Romo, kan gitu loh. Begitu kira-kira. Begitu Romo memenangkan pertempuran, Romo gak mau yakin. Ah kamu sudah Rahwana kata Romo. Nih dicoba pakai cincinnya itu kan gitu. Kemudian karena merasa gak dipercaya pilih mati kan begitu nih. Nah, apakah itu ada dalam hidup sekarang ini Pak Pacul? Mohon izin susah. Mana ada pecinta sejati bos. Itu orang pencinta kayak gitu, pecinta ini mesti raja. Pasti raja. Tapi digambarkannya begitu. Jadi kalau milih kenapa Pak Pacul milihnya kok itu, kok Adipati Karno? Karena saya mengambil jalan kesatria. Satria saya bukan Kumbo Karno, saya mau ambil jujur aja, saya ngambil Adipati Karno dalam kehidupan saya. Oke? Yang kayak apa Pak Pacul? Nanti baca Serat Tripomo. Ada itu Serat Tripomo. Ada 3 kesatria, model kesatria Jawa. Oke, tapi yang paling utama karakter satrianya itu dulu. Oke ya, Cahayu Enggar, Cahayu clear. Kalau kamu mencari Romo atau Rama atau Kumbo Karno apa Dosomuko pilih yang mana? Jangan pilih dua-duanya. Ya, nanti tak ajari gimana milih calon suami yang benar. Lu gak percaya? Lu gak percaya sama Pacul? Pacul punya ilmu kehidupan yang tidak diajarkan di fakultas bos. Gitu loh. Begitu ya Mbak Enggar ya. Ya oke Mas. Oke, Pak Pacul. Ini kita masuk sesi terakhir Pak, tidak hanya 800 orang di sini yang punya kesempatan untuk bertanya ke Pak Pacul, tapi sudah ada karena animonya tinggi sekali dari sosmednya Pak Pacul, dari Instagram Pak Pacul. Kita juga ada penanya Pak, dari luar. Nah kita bawa dari Selat Bosporus di Turki yang memisahkan Eropa dan Asia. Wah, coba Dinda, kasih dulu putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adnan Hafiz, mahasiswa Fenerbahce University, Istanbul, Turki. Sekarang sedang berada di Selat Bosporus, selat yang memisahkan antara benua Eropa dan benua Asia. Terima kasih
kami sampaikan untuk Komandan Pacul yang selalu menyampaikan ilmu-ilmu Korea yang kemudian di beberapa forum diskusi teman-teman diaspora pelajar di sini menjadi topik yang hangat sebagai bahan diskusi. Oleh karenanya izinkan saya pribadi menanyakan satu hal untuk Komandan Pacul, yakni apakah kami di sini para teman-teman diaspora pelajar di Turki bisa melenting walaupun kami jauh dari tanah air. Mungkin pertanyaan saya itu saja, dan terakhir harapan kami semoga nanti Komandan Pacul bisa hadir di Turki, Istanbul terutama, agar bisa memberikan patuah-patuhannya tentang ilmu-ilmu Korea agar kami semua bisa melenting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Wah, tepuk tangan. Gila. Assalamualaikumnya lebih fasih daripada Pak Pacul saya dengar kan. Enggak Karena lah. kuliah di Turki dia kan. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Ini penggemar Bambang Pacul dari Turki, Pak. Wah, Ya. Wakil Ketua PPI Turki. Ya, Selat Bosporus tadi. Iya. Gitu. Jadi dia tanya, apakah saya di Turki bisa melenting? Oh, dimanapun bisa melenting. Jangankan di Turki, kau di gurun juga bisa melenting kok. Nah, gimana caranya Pak Pacul? Ya mari kita lihat lingkungan kita. Seperti apa kita diskusikan. Gitu loh bos. Jangan khawatir, dimanapun kau bisa melenting. Lu harus optimis ini. Dimanapun bisa melenting. Cuma kalau kamu di kampung, lentinganmu nggak terlalu tinggi. Di Turki bisa saja lentingannya tinggi. Di Jakarta lentingannya lebih tinggi lagi, tergantung. Gitu loh, bisa, dimanapun bisa ngelenting. Cuma lentingan tinggi itu dari orang yang kuat. Oke ya, jadi rekan-rekan Turki, selamat belajar di Turki sana. Don't worry, be happy. Saya tidak mengajarkan ilmu Korea, yang saya ajarkan adalah ilmu kehidupan. Supaya dikau paham. Pertanyaannya bisa penting? Bisa. Kemudian pertanyaan berikut, apakah boleh Pak Pacul one day nanti datang ke Istanbul? Setuju gak? Setuju gak? Ada yang pengen ikut? Hah? Oke, ada yang pengen ikut. Ya, nanti kita seleksi lewat Mbak Sita ya. Oke. Supaya kau juga bisa sampai ke Turki, gitu loh. Nanti ada yang suka sepak bola, akan ada kawan-kawan Jawa Tengah yang muda yang suka sepak bola, adik-adik kita yang usia 17 ke 19 sepak bola bisa melenting ke Portugal, main di stadionnya Cristiano Ronaldo agar terinspirasi supaya bisa seperti Ronaldo. Oke, manusia dari Pulau Madeira di Madeira yang pulau kecil, orang tuanya miskin, sekarang menjadi terkenal seluruh dunia. Itu juga pelentingan yang luar biasa. Oke? Clear? Nah, cocok. Oke. Jadi Adinda doakan one day saya bisa ke Istanbul. Thank you very much. Mantap. Satu lagi Pak Pacul dari luar, ini yang pengen sekali bertanya Pak Pacul tapi kesempatannya nggak ada. Silakan diputarkan. Sugeng Dalu, selamat malam Bapak Komandan Pacul yang sangat kami cintai dan banggakan, dan juga semua yang sedang mengikuti acara pada malam hari ini bersama tokoh hebat kita. Saya Krisdayanti, seorang yang dulu berjuang dari bawah sebagai Korea juga, dari kota kecil di tempat kelahiran saya di Batu, Jawa Timur, dan alhamdulillah bisa melenting ya katanya Bapak. Sampai sekarang pun juga pesannya Bapak supaya melentinglah di kau. Sampai sekarang bisa ke Senayan. Mudah-mudahan saya bisa termasuk Korea yang baik seperti harapan kita semuanya. Izin saya mau tanya beberapa hal ke komandan kita. Meskipun saya rasanya bukan Korea berjuang lagi karena sudah bisa dibilang ya melenting gitu ya. Tapi gimana caranya selalu merawat mental kekoreaan kita. Katanya komandan tuh janganlah kamu melawan orang cantik. Wah gitu toh. Tapi faktanya kemarin saya di pilihan legislatif saya belum berhasil. Mudah-mudahan saya nggak terbuai dengan hasil survei yang kita tahu bahwa survei ini menjadi indikator untuk perjuangan kita.
tapi saya pun tetap kalah. Nah, bagaimana pesan Bapak Pacul yang kita banggakan ini untuk saya bisa melatih semangat saya dan spirit saya supaya saya nggak putus asa, tetap semangat dan bisa mempersiapkan kontestasi yang akan saya hadapi ke depan. Mudah-mudahan kita berharap suara rakyat ini harus diakomodir dengan kontestasi yang baik. Matur nuwun Bapak, semoga Bapak sehat dan semua yang ikut acara ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Tepuk tangan untuk Mbak Krisdayanti. Aduh, mampus enggak kau ndak, gitu loh. Itu namanya Krisdayanti, diva terkenal. Loh, memanggil Pak Pacul dengan mesra kayak gitu, mudar ora wenda. Itu, ini namanya juga Korea gitu. Sebab pengen jadi Korea, dia bukan Korea lagi. Ya, jadi Mbak Kris, Tiko bukan Korea lagi. Tiko kalau kemarin gagal di dalam pemilu katanya orang cantik nggak bisa dikalahkan. Pertanyaannya kan waktu itu kan banyak sekali yang bertempur. Banyak sekali yang cantik. Cantik lawan cantik kan susah Pak. Nah sekarang ku dengar beliau akan mencalonkan wali kota Batu nanti di 27 November. Itu kira-kira menang atau kalah? Ya oke menangi. Kau lihat itu cantik apa enggak? Krisdayanti cantik enggak? Ngomong cantik ragu-ragu. Cantik enggak? Cowok ini kalau cewek enggak suka orang cantik. Cowok cantik enggak? Cantik enggak bos? Nah itu nanti mau cari wali kota Batu. Kira-kira dalam hitungan Pak Pacul menang. Kenapa? Karena cantik wong Batu. Menang Pak Pacul. Iya. Ya nanti diperbaiki sedikit, dipulas sedikit kan gitu loh ya. Menang. Kita bisa tempur untuk itu, gampang. Ya. Jadi dia kepengen karena berkuasa itu enak. Dia di PRRI kemarin 2024 bertarung kalah. Kenapa Pak Pacul? Udah kuingatkan. Diko punya modal cantik. Ini pertempurannya ini banyak orang. Banyak juga yang cantik loh. Yang cantik-cantik itu pakai Diko nggak mau pakai masuk lautan teduh. Clear? Itu aja. Tapi kalau besok head to head, atau paling enggak hanya 3 calon, dia akan nyorot. Kecantikannya kelihatan. Pak Pacul yakin kalau orang cantik menang? Yakin. Itu ada calon Banten. Yang sekarang dulu calon Tangerang. Kemudian sekarang mau nyalon Banten. Cantik enggak nanti kau lihat. Kalau cantik itu sifatnya mutlak. Enggak ada cantik, kamu bilang itu cantik, kamu bilang jelek, enggak bisa. Lady Di itu ya cantik, betul nggak? Meski dia selingkuh sama dari Pangeran Charles, Istana Buckingham marah untuk dikeluarkan dari keluarga istana. Diadakan referendum di Inggris, menang, nggak mau. Referendumnya memenangkan Lady Di jangan dikeluarkan dari istana, modar warawe. Padahal selingkuh, gitu loh. Itulah hebatnya orang cantik. Orang cantik kalau bertarung itu udah masuk lapangan sudah 1-0 bos. Lebih cantik lagi udah 2-0 bos. Paham? Clear? Nah itu. Apalagi kalau orang cantiknya itu rendah hati. Wah motor gue bos. Itu loh rendah hati suka bagi-bagi. Masuk lautan teduh lah kau. Paham? Itu. Jadi Tuhan membuat Adam dibuang ke bumi karena orang cantik namanya Hawa. Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi orang cantik itu itu luar biasa. Bahayanya luar biasa, tetapi juga kita ngelihat aja seneng, betul? Betul. Yang tidak suka orang cantik itu ada orang cantik yang lain. Gitu. Clear? Jadi cantik sama cantik pasti nggak suka, gitu loh. Betul. Kalau laki-laki suka semua, ini cantik suka semua aja. Gitu kira-kira bos. Clear?
Terima kasih Mbak Kris, selamat berjuang. Bambang Pacul akan menemani karena Diko mengatakan juga Korea. Merdeka! Mbak Kris, ya. Selamat malam Komandan, izin Ya. perkenalkan nama saya Safik Palevi Lontoh. Diulangi. Nama saya Safik Palevi Lontoh. Kebetulan Kebetulan, ya Pak? Santik paling Safik Palevi Lontoh. Oh iya. Bukan lontong Pak, lontoh. Gitu. Oh, Izin, ada. Safik Lontoh. Ya betul. Oh, bukan orang Jawa ya? Semi-semi. Semi-semi ya. Ibu Jogja, Bapak Manado Pak. Oh ya, oke, Ya. oke. Izin Pak mau tanya, kebetulan saya Koreanya Mbak Kasita ini Pak, mau tanya. Ya. Pertanyaannya agak receh Pak, agak receh. Jadi saya lihat di Instagramnya Pak Bambang Komandan Pacul ini sekarang begitu naik. Naik sekali. Saya lihat engagementnya, followernya besar. Mbak Kasita sampai kalah. Sampai 82,6K sekarang. Wah, luar Ya. biasa. Saya luruskan kalau hari ini 85,2K. Oh iya 85. Mohon maaf. Siap salah. Siap salah. Dan organik. Ya Iya, organik. betul, Kata organik. orang-orang organik. Iya, organik. Ya. Siap salah Komandan. Ya, ya. Ya. Nah pertanyaan saya Komandan agak receh memang. Kenapa yang di follow hanya 2? Ah. Mbak Puan sama PDI. Kenapa Mbak Sita nggak di follow? Apakah karena Asian value itu atau gimana? Terima kasih Komandan. Selamat malam. Kalau Asian value, saya sudah masukkan Asian value. Dia jadi DPD RI kan karena Pacul. Kalau saya kasih track recordnya Mbak Sita, agak ngeri-ngeri juga kau. Jadi ini anak saya cuma satu. Dia, saya Korea. Saya nggak mau dia Korea kayak saya. Jadi saya soal sekolah, saya penting. Nih, sekolah. Di SMP, SD yang terbaik lah dan seterusnya tak kursusnya bahasa Inggris dari kecil. Saya tungguin cari guru terbaik. Saya kursuskan masih SD. Saya tidur tak tunggu ini, dia kursus aku tidur gitu aja. Minta antar lagi gitu. Kemudian lulus S1, ketika lulus SMA saya mapat mana buat 3B. Kawan-kawannya semua pengen masuk ke dokteran. Dia juga pengen masuk ke dokteran. Gitu loh. Wah, ini masuk ke dokteran, ini anak ini cuma mau butuh bangga-banggaan, gagah-gagahan ini. Iya tak? Orang masuk ke dokteran itu udah tak hitung, Mak. Ke depan, fakultas kedokteran ini baru akan punya duit setelah anak ini punya usia 40. Kalau belum 40, enggak dokter ahli, tewas. Tapi kan namanya anak 3B, pinginnya kan kedokteran. Ya saya pikir jangan kedokteran, tetapi aku enggak ngomong. Ya kamu tes psikologi dulu. Tes psikologi dulu, psikologinya saya telepon. Psikologinya namanya Mas Bambang Toto Ujianto, saya telepon. Bos, Mas, anak saya mau psikotes tuh dicek semua ya. Nanti cocoknya di fakultas apa? Masukkan fakultas ekonomi akuntansi. Oh gitu. Nah, kedokteran juga masuk, ekonomi akuntansi juga masuk. Diskusi sama saya, gitu loh. Gue jelasin, namanya juga masih anak muda, tetap pengen tes kedokteran toh. Udahlah tes dulu sama akuntansi juga. Teslah dua-duanya. Tapi akuntansi keluar duluan. Hasilnya, udah masuk dulu situ. Bayarnya banyak Pak Pacul, saya ingat itu bayarnya 40 juta, berapa gitu waktu itu. Nggak apa-apa, bayar. Sudah ekonomi cukup, Korea sudah lumayan. Jelas. Nah, beres. Kedokteran diterima. Sudah kamu cendel di situ aja lah. Masuk akuntansi begini. Baru saya jelaskan. Kenapa akuntansi baru saya buka semua. Peta dunia. Slak. Begitu. Ini kedokteran, ini akuntansi. Udah buka, klak. Baru, udah mantap akuntansi. Lulus cepat, kumlot. Tercepat. Tepuk tangan. Fakultas akuntansi UGM tercepat, kumlot, tetapi IP-nya nggak paling tinggi. IP-nya nggak paling tinggi masih ada lagi. Tapi ini kumlot tercepat. Dah, langsung
masuk PwC. PricewaterhouseCoopers itu masuk Big Five konsultan dunia. Setelah itu masuk lagi BI. Tak biarin aja. Programnya PCPM lagi itu program andalan. Selesai, tak suruh sekolah ke Melbourne. Betul loh. Masuk ke Melbourne, finance, balik. Seret. Sini. Kerja di perbankan, setelah itu tak suruh keluar. Lo masuk DPD RI, aku bilang. Diskusi juga, tak, masuklah DPD RI. Nah, tak lentengkan tempat pindah. Dus. Dia sudah punya profesi, tak pindah. Dus. DPD RI, bukan DPR RI, DPD RI. Dek, biar di peri-peri dulu. Peri-peri dulu. Bling, tak, jalan. Oke, terus DPD RI lolos. Kok bisa lolos Pak Pacul? Dia tanya, aku lolos. Loh aku ketua DPD di Jawa Tengah. Ngawur. Beres aku bilang. Lolos, kita bantu dong. Dia kerja juga kita bantu. Tak biarin. Tak cemplungin dia. Kayak orang belajar berenang. Dikasih teori baru berenang. Kalau saya enggak, tak cemplungin ben gelagapan sih. Setelah gelagapan baru diskusi. Jadi saya mentori aja, klak, dah, jalan. Begitu juga ketika mau maju KNPI dia bilang sama saya, aku mau ada kawan kan menyusul ketua umum KNPI. Ya boleh aja, maju aja, saya nggak ikut campur. Termasuk kalau ada uang aku juga nggak ikut keluar. Oh ya siap, tarung. Saya nggak keluar, yang keluar kawan-kawanku bos. Jadi susah pula kalau orang sudah jadi sakti kan gitu. Yang bekerja kawan-kawannya, wah ya wes lah. Jadilah ini urusan, kan gitu loh. Kenapa Pak Pacul digeser ke politik? Lah nanti ilmunya sendiri. Ya, kita ke ilmu nih. Itu tak geser dulu, black. Nah sekarang kan dia masih, kemarin ketika DPD dia sudah bilang, lo ambil dokter loh. Periode 1 nggak sukses dia ngambil dokter. Nggak tahu mungkin lagi seneng-senengnya atau lagi pusing nggak ngerti. Sekarang tak pastikan. Lu 1 periode di KNPI setelah itu ganti, lu selesai dokter. Wah gitu. Lu selesai dokter. Dokter di mana Pak? Jangan ambil dokter pasca sarjana, itu dokter kebijakan. Lu dokter ilmu murni. Wah gitu. Masuk. Jangan dokter mohon izin, nggak mau ngelek-elek. Universitas nggak mau. Pak Pacul bisa nggak jadi dokter? Izin. Saya gampang jadi dokter bos. Dokter orang politik. Tapi ilmu murni enggak. Lu ambil UGM. Wah gitu, saya pastikan dulu jadi UGM. Tak suruh. Kenapa begitu Pak Pacul? Lah ini kan mau dilentingkan kan ya syarat-syarat itu dikomplitin. Nah, kalau KNPI kau masih mahasiswa, selesaikan sekolahmu. Secepatnya dulu, baru berpikir melenting. Jangan belum selesai kamu melenting, jangan bos. Siapa yang belum selesai, selesaikan kuliahnya dulu. Wah Pak, kepala saya udah gak bisa mikir. Oh, jangan, kamu kalau pakai cara lulus normal gak bisa, pakai cara lulus tidak normal. Yang kayak apa Pak Pacul? Dan kita kasih kuliah. Kalau cara-cara kayak begitu kecil, ya harus selesai dulu baru mikir. Ini juga pelentingan. Aku kok raiso iki gitu mata kuliah iki mikir gak iso, harus bisa. Caranya gimana nanti tanya Ndoro Pacul. Cara tidak jelas juga dijalani. Oke. Clear? Cetak. Korea tidak boleh patah semangat, militansi tanpa batas terhadap tujuan, terhadap target, terhadap tujuan tidak boleh patah. Kalau patah kalian itu termasuk ceng-cengpul. Paham? Tidak boleh patah. Mas Grengseng Pamuji mau jadi Bupati Kabupaten Magelang, dia harus bertempur terus menerus setiap hari harus
mengkolek pikirannya menuju ke 27 November. Oke? Please, pandanglah cita-citamu terus-menerus 100%. Suatu waktu pada titik tertentu itu akan terbakar, akan kena di tanganmu. Oke? Clear? Ojo ngiwonengen. Fokus. Oke? Kuwi sedang topo. Oke, cocok? Clear? Izin Pak, pertanyaannya ini Pak, ini Instagram Bapak nih Pak. Ah. Following ini loh Pak. Yang keluar Mbak Puan nama PDI Jateng, kok Mbak Sita nggak ada di sini. Oh iya, dia sedang berjuang. Jadi tidak perlu diangkat, biarin aja dulu. Oh lebih sakti saya kok. Saya generasi kolonial menang. Sama anak-anak muda gen apa gen kalian itu? Gen Z apa gen X apa gen Y kan? Oke, terima kasih ya. Seneng juga nih ya. Oke ya. Apa? Apa lagi nih? Udah aja. Mbak Sita udah ya kayaknya ya udah pada. Mbak Sita mau pidato lagi? Ya. Atau Mas Grengseng mau pidato tadi udah dirasanin loh. Iya kan? Enggak. Mau tapi nggak berani. Iya. Ini banyak yang mau di sini. Iya. Oke, Pak Pacul kita sudah sampai akhir acara ya. Nanti kita akan berjumpa lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Pacul. Dan Pak Pacul silakan disapu, berikan pesan-pesan terakhir untuk para Korea-Korea di Magelang. Yang pertama Adidas sekalian, saya minta maaf tetapi meski aku nyakiti hatimu karena di Korea pasti kuat untuk menahan tidak sakit hati ya. Namun sebagai manusia normal saya punya salah, saya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata saya yang keladu. Saya mohon maaf. Itu yang pertama. Yang kedua tidak sekalian, jangan berhenti setiap waktu letakkan targetmu. Setiap waktu, di setiap kurun waktu letakkan targetmu. Apa? Oke? Letakkan targetmu, tulislah targetmu. Jangan tidak. Kalau kau hidup tanpa target, kamu hidup seperti burung kutilang. Keluar pagi bernyanyi, cari makan, kemudian reproduksi, kembali lagi bernyanyi, dan seterusnya mati. Tidak. Oke, itu bukan. Kau manusia yang berkreasi. Oke? Selamat malam. Thank you very much. Sampai ketemu di lain kesempatan. Merdeka! Merdeka! Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Pacul. Dan buat teman-teman sebelum pulang ya, kita punya door prize untuk para hadirin dan hadirat yang sudah hadir di sini ya. Bisa berdiri karena ada di balik kursinya. Ya, coba Adil dicontohkan Dil. Coba Adil. Coba contohkan Dil. Ya, ini jangan sampai salah. Apalagi ya. ngerogoh dompet orang ya. Ya, coba satu duduk. Ya. Oke. Ya. Nah. Ya, situ. Ya. Dibuka dulu. Di bagian yang tersiksa dari tadi diduduki sama kalian. Hadiahnya Iup Tambang ya. Tambang ilmu kehidupan dari Pak Pacul. Ada? Stiker ada? Aman? Oke, bagi yang udah silakan ditukarkan ke panitia. Oke? Sekali lagi selamat malam, sampai jumpa di Kongko Bapak Pacul berikutnya. Kamsya.